Bopak Castello punya cerita. Pernah mati suri selama 3 hari. Hingga bertemu Nyi Roro Kidul. Pernah mati suri selama 3 hari. Itulah yang dialami pelawak Bopak Castello. Momen pengalaman mati suri itu pun dicurahkan Bopak Castello di YouTube HAS Kreatif. Pada mulanya, Bopak Castello menjalani nonton layar tancap bersama ayah angkatnya di daerah Parangtritis, Yogyakarta. Satu ketika, ada yang memanggil namanya seolah terhipnotis. Ada yang manggil nama aslinya nama palsunya aneh hafal, dan itu kayak dibawa angin ke kuping Bopak. Udah dari situ dibawa kayak dihipnotis. Tapi Nabuk sadar nih, cerita Bopak dikutip Senin 21 Agustus 2023. Pada saat itu, secara tiba-tiba ada kereta kencana dengan cahaya hijau mengkilap menghampirinya. Bopak memilih menaiki kereta kencana itu hingga ia dibawa ke pantai Parangtritis. Kala itu, Bopak Castello melihat sebuah lubang yang dipercaya sebagai tempat pemandian para putri. Ane masih ingat kalau enti ke Parangtritis di situ ada patung dua bawa apa, di situ ada lubang. Kalau menurut mitologinya itu lubang masuk ke tempat wilayah keraton, namanya Waterfall, tempat permandian putri-putri, kata Bopak Castello. Kala itu, Bopak ditarik masuk namun ia menolaknya, bahkan ia mengklaim bertemu dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Bopak pun menggambarkan jika Nyi Roro Kidul yang ditemuinya memiliki paras yang cantik, putih dan memiliki mata yang biru. Kalau lukisan Basuki Abdulan, dia melukis Nyi Roro Kidul, masih ada kejawa-jawaan. Pas Ane lihat begitu, pas lihat wajahnya itu, kayak orang Lebanon putih cemerlang, mata biru. Pokoknya enggak bisa diungkapkan kata-kata, ucap Bopak. Kala itu, Bopak ditarik masuk namun ia menolaknya. Bahkan ia mengklaim bertemu dengan Ratu Nyi Roro Kidul. Bopak pun menggambarkan jika Nyi Roro Kidul yang ditemuinya memiliki paras yang cantik, putih dan memiliki mata yang biru. Kalau lukisan Basuki Abdulan, dia melukis Nyi Roro Kidul, masih ada kejawa-jawaan. Pas Ane lihat begitu, pas lihat wajahnya itu, kayak orang Lebanon putih cemerlang, mata biru. Pokoknya enggak bisa diungkapkan kata-kata, ucap Bopak. Pada saat itu, Bopak hampir diberikan tongkat emas oleh sosok tersebut. Berusaha tak menerimanya, ia pun beristighfar dan akhirnya kembali ke daratan. Selama kejadian itu, ternyata Bopak mengalami mati suri selama 3 hari. Bahkan ia telah dibacakan Yasin oleh rekannya dan sanak saudaranya. Beruntungnya, saat itu ia tak dikubur karena tak sadar dan memberikan reaksi apapun saat 3 hari tak sadarkan diri. Untung enggak dikubur, karena waktu An mati suri masih ada nafas, tapi tidak ada reaksi. An begini aja tidur, seperti masuk ke lorong waktu, pungkasnya. Selanjutnya seputar cerita Bopak, yang mempunyai utang Rp80 juta. Belum beres. Gita Reza istri Bopak Castello, malah dibiayai umrah oleh Raffi Ahmad. Komedian Bopak Castello mengungkap kebaikan sang sahabat, Raffi Ahmad kepada publik. Dalam waktu dekat ini, istri tercintanya, Gita Reza bakal diberangkatkan umrah oleh suami Nagita Slavina itu. Ternyata hal tersebut bermula dari sang istri, Gita Reza menyinggung memiliki utang sebesar Rp80 juta kepada Raffi Ahmad. Kemarin ketemu kami tuntut dong, ini mau umrah Raffi lu bayarin, utang aja kemarin belum beres, cuma perkara sudah selesai, ungkap Bopak di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, Kamis 10 November 2022 malam. Adapun Bopak harus membiayai umrahnya sendiri, karena Raffi Ahmad hanya akan memberangkatkan sang istri. Akhirnya ya udah, tapi kalau lu bayar sendiri, entar bini lu gue yang bayarin. Del kami salaman jadi tunggu berangkatkan, tuturnya. Sehingga Bopak Castello bersyukur karena dirinya memiliki jalan untuk beribadah dan diberikan rezeki melalui sang sahabat. Itu tandanya apa? Allah itu punya rekayasa sama hamba-hambanya yang ikhlas, ditemuin sama orang-orang yang tepat. Berangkat insya Allah gitu, tutup Bopak Castello.
Presenter Raffi Ahmad memang kerap kali membantu sahabat-sahabatnya yang sedang kesusahan. Kekinian, Raffi Ahmad bahkan berjanji untuk membayarkan cicilan rumah Jessica Iskandar yang diketahui tengah terlilit masalah hukum. Selanjutnya cerita pilu di balik hijrahnya Bopak Castello. Bopak Castello kini memilih jalan hijrah. Ada kisah pilu di balik hijrahnya sang komedian, seperti apa? Bopak belak-belakan soal pilihannya untuk hijrah. Alasan kesehatan jadi salah satu yang utama. Komedian yang terkenal akan kelatahannya ini mengaku mengalami sakit parah hingga pernah berada di titik terendah. Dulu Bopak itu berdiri aja udah nggak bisa, dan satu-satunya kekuatan itu berasal dari Allah, kata Bopak Castello saat ditemui di studio Trans TV, Tendean, Jakarta Selatan. Bopak lantas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia khusyuk melaksanakan salat hingga memanjatkan doa. Upaya itu berbuah manis. Bopak kembali bisa berkegiatan meski tak sempurna. Waktu itu Bopak pergi ke masjid daerah Depok yang sebelumnya berdiri aja nggak bisa. Tapi saat kita niat salat dan minta ampun, di situ Allah beri kita kekuatan dan akhirnya bisa berdiri, kata Bopak. Bopak juga mengaku ogah mengisi kehidupannya dengan hal negatif dalam kondisi menderita penyakit, sehingga salah satu jalannya untuk hijrah. Demikian informasi seputar cerita Bopak yang bisa menginspirasi kita semua, baik yang lucu menggelitik atau yang sedih menyayat hati. Ambillah sisi positif dari setiap kejadian yang menimpa kita, dengan harapan hidup kita menjadi lebih baik dan terarah untuk sesuatu yang positif. Dukung terus channel ini dengan cara ditonton full durasi, like, komen, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman di mana saja berada. Sehat selalu teman-teman dan seluruh keluarga di rumah. Terima kasih.